Selamat datang di Bisnis ala Dewa. Oke, di video kali ini teman-teman, saya pengen menjawab pertanyaan ataupun request dari teman-teman semua. Ya, ada salah seorang yang nanya di kolom komentar salah satu video saya sebelumnya tentang bisnis. Kang, ajarin dong gimana cara riset produk yang benar. Oke, jadi video ini adalah ngebahas tentang cara tepat riset produk. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi topik kali ini adalah tentang cara tepat riset produk ya. Jadi teman-teman banyak yang request, Kang kasih tahu dong cara riset produk yang tepat itu kayak gimana ya. Jadi cara tepat riset produk ya. Banyak orang ya bikin produk itu ngasal tanpa ada riset. Padahal ini adalah basic dari yang namanya produk launching. Kalau misalkan teman-teman ngikutin saya punya workshop namanya Product Launch Dynamite gitu ya. Sesi product creation, salah satu borang kita adalah product creation, itu yang paling lama, Pak, ya. Kenapa begitu? Karena saya termasuk orang yang meyakini bahwa produk yang bagus itu ya nggak usah diapa-apain aja, itu bakal meledak dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya adalah banyak orang yang datang ke workshop saya ataupun katakanlah nanya curhat gitu ya. Kang, gimana ya supaya produk saya laris manis di pasaran gitu. Nah pas dicek produknya, ya Allah ya Rabbi, produknya itu sampah. Sorry ya ngomong kayak gini ya. Maksudnya apa? Ya produk kayak begini mana mau laris gitu. Nah yang salah siapa? Nah banyak orang nih ya pada saat ngalamin kebingungan jualan ya, mereka fokus sama promosinya. Ya. Nah ini sebelum saya ngomongin riset produknya dulu nih, ini fakta brutal ini harus disampaikan. Contoh misalkan gini, kalau kita bicara masalah film, industri film. Film itu kalau misalkan kita launching film gitu ya, ada dalam kondisi sudah jadi filmnya, ada yang kondisi sebelum jadi film. Nah pada saat kita sudah jadi film, kondisi film yang sudah jadi dalam berupa file itu gak bisa kita apa-apain, ya. Nah maka disitulah tugasnya promosi. Film udah beres, mangga promosikan, silahkan promosikan, launching sampai meledak gitu kan. Nah pas dilihat ternyata filmnya, ya Allah ya Robby, filmnya ternyata kayak gini doang gitu kan. Ya kalau kayak gini ya berat Pak launchingnya gitu, promosinya. Nah maka sebenarnya yang tepat itu adalah pada saat meluncing produk, termasuk film, katakanlah yang tadi, si orang marketing, si orang yang berkepentingan dalam marketing harus include pada saat dia melakukan yang namanya proses syuting, ya. Oh ini nanti ada begininya karena ini buat teaser. Oh ini buat begini nanti buat trailernya bakal dipotong. Ini nanti begini supaya diviralkan gitu kan. Anda elemen itu untuk masuk, termasuk dalam Anda bikin produk di UKM. Ya, saya pada saat bikin hijab, pada saat bikin produk makanan ringan, pada saat bikin buku, kosmetik, proses product creation ini yang lama. Nah, salah satu tahapan dalam product creation adalah riset. Nah, ini riset. Nah, jadi teman-teman semua mesti ngerti gimana cara riset supaya pada saat nanti bikin produk, produknya bisa meledak. Bukan karena promosinya, tapi karena DNA si produknya sendiri sudah dilahirkan itu sudah memang kudu booming gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Pertanyaan adalah, Kang, dari mana saya perlu riset? Gimana cara riset? Oke, pertama, teman-teman bisa melakukan riset yang pasti adalah, Pertama, pada saat teman-teman pengen riset, teman-teman bisa menggunakan data dari role model ataupun benchmarking atau role model atau idola gitu ya. Teman-teman bikin produk nih ya. Produk ini teman-teman bikin produk katakanlah market kategorinya adalah makanan ringan atau misalkan kafe atau misalkan buku atau misalkan katakanlah produk digital misalkan atau misalkan salon atau laundry atau apapun itu. Coba pikirkan kalau misalkan disebut kata salon yang teringat spontan dalam benak Anda apa? Kalau misalkan disebut misalkan kuliner yang teringat spontan dalam pikiran Anda apa? Nah, itu yang dijadikan sebagai role model ataupun benchmark pertama kali. Oke, berarti si X, si A, B, C, D. Maka di sini keluar teman-teman nanti. Tuhan di A, B, C, D gitu ya. Nah, tulis dulu list nama-nama mereka gitu kan. Jadi intinya adalah pada saat teman-teman sudah tahu benchmarknya siapa, kira-kira yang paling jago di bidang itu, di kategori itu siapa, sebut list dulu. Yang pertama. Nanti apa yang mesti dicontek, teman-teman, mesti yang diriset apa? Nanti itu pembahasan berikutnya ya. Nah, yang kedua,
Selain dari benchmark ataupun role model, Anda bisa meriset melalui yang namanya kompetitor atau pesaing. Apa bedanya, Kang? Benchmark bisa jadi bukan hanya sekedar di Indonesia saja. Ya, bisa jadi ada di luar negeri sana gitu kan. Yang gue tuh pengen kayak dia gitu kan. Tapi bukan kompetitor Anda kan? Bukan. Dia tuh udah jago banget gitu. Nah, itu di sini nih poin nomor 1. Ya. Nah, yang kedua adalah kompetitor. Itu yang bisa jadi suatu saat pada saat Anda launching produk tersebut, suatu saat nih ya, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, produk Anda bisa jadi menyaingi mereka gitu. Nah, ini kompetitor. Sama di sini juga di list. Ya, siapa aja di sini? A, B, C, D, dan seterusnya. Ditulis berapa banyak, Kang? Kalau saya biasanya minimal 3. Semakin banyak data kompetitornya, semakin banyak data role modelnya, itu semakin bagus. Ya, itu poinnya. Jadi, selain dari benchmark, lakukan juga riset dari yang namanya kompetitor. Jadi Anda harus tahu dulu, sebelum ngomongin data apa yang mesti digali, harus tahu dulu siapa kompetitornya, siapa role modelnya. Berikutnya adalah, yang ketiga, adalah data dari list Anda atau dari customer Anda. Customer atau di list. List itu adalah database Anda. Ini enaknya kalau misalkan Anda sekarang bisnis punya database. Gampangnya gini, kalau misalkan Anda punya database atau punya followers, punya customer, tinggal nanya ke mereka, bro, sis, Kang, teh, Pak, Bu, kira-kira yang kalian butuhkan apa lagi? Misalkan, oh saya butuh yang kayak begini, saya butuh yang begini, gitu kan. Nah, Anda catat. Semakin banyak hasilnya, oh ternyata terulang, permintaan dari mereka terulang misalkan. Bisa jadi itu adalah kabar baik buat Anda, bisa menjadi inspirasi buat Anda bikin produk tersebut. Itu adalah data dari customer ataupun list. Nah, yang keempat, yang berikutnya, yang terakhir nih, bukan terakhir sih, masih banyak caranya sebenarnya, adalah data dari yang namanya internet atau online. Nah, tentu di sini Anda melakukan riset secara online lewat Google Trend, ya, Qt Planner gitu ya, lewat Audience Insight kalau di Facebook gitu kan, termasuk data-data yang bisa Anda beli, ya, penyedia data, ya, misalkan gini Nielsen itu datanya sangat luar biasa, tapi mahal ya, itulah, tapi sangat berguna buat kita, ya. Nah, ini perlu dilakukan. Jadi nomor 1 adalah dari benchmark ataupun role model kita, ya. Nomor 2 adalah dari kompetitor, nomor 3 dari customer, nomor 4 dari internet, ya. Contoh saya kasih studi kasus. Teman-teman semua pasti tahu bahwa bagaimana pada saat kita terjadi yang namanya virus corona, pembelajaran dilakukan di rumah, betul? Nah, di saat itu pula, industri kayak semacam workshop, seminar, training, wafat sejenak. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh ada keramaian. Nah, yang ramai ketika itu adalah proses yang pembelajaran lewat online, ataupun online course, ataupun kelas online, gitu kan. Nah, saya sebenarnya sudah buat kelas online dan online course sejak lama. Di Billionaire Course gitu kan, ada Billionaire Course namanya. Nah, pada saat itu teman-teman, saya melakukan benchmarking dan role model. Ya. Di luar negeri kira-kira, ini bicara masih di luar negeri nih. Ya, di luar negeri kira-kira yang mirip kayak Billionaire Course itu nanti itu siapa ya gitu kan. Ternyata di list, oh namanya X, keluar gitu kan. Ada lagi nggak kira-kira? Oh ada, tapi bukan sifatnya tuh perusahaan, tapi personal. Siapa namanya si X, si Y, tulis Y. Ada lagi nggak? Ada Z. Nah, itu dipetain tuh dari yang di luar negeri dulu nih. Tarik ke Indonesia, ke lokal. Kira-kira yang dipesaing siapa? Pesaing siapa ya? Oh, ada A. Misalkan. Tulis A. Apalagi B? Tulis lagi B. Misalkan. Tulis lagi C. Misalkan. Customer ataupun list yang nanya tuh, teman-teman kira-kira kalau misalkan bikin online course gitu kan, teman-teman butuh topik apa lagi? B, C, D, E. Wah, keluar semua kan. Butuh tentang mahir copywriting waktu itu ya. Tentang finansial, tentang video, tentang apa semua muncul. Oke, dicatat. Termasuk dari online ataupun internet, ya. Kira-kira data yang paling banyak dicari tentang apa misalkan, ya, silahkan dicatat. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul di benak Anda adalah, terus Kang, yang perlu dicontek data apa aja? Nah, ini pembahasannya ya. Yang perlu dicontek adalah data bisnis modelnya, ya. Yang pasti adalah nomor 1,
teman-teman mesti mencari tahu ya revenue streamnya, revenue stream datang dari mana aja, ya, dari jualan kah, dari menyewakan kah, dari injeksi kah, injeksi itu maksudnya nyuntik dana gitu ya, atau misalkan dari rental, sewa ya tadi ya, atau dari apa, recurring kah, recurring itu pengulangan ya, ada bayarannya tuh tiap tahun, atau one time payment, atau misalkan sekali bayar atau gimana. Nah ini revenue streamnya gimana? Ini nomor satu yang perlu dicari tahu. Nomor dua, pada saat teman-teman pengen bikin produk, ya, produk ini udah jadi nih. Gimana cara duitinnya? Udah di sini nih. How to dapat duit itu dari revenue stream. Yang kedua adalah channel jualan atau promosinya. Promo, ya. Jangan salah baca ya. Promo. Ya. Apa itu channel? Channel adalah bagaimana mereka itu jualan, ya. Lewat online kah? Lewat offline kah? Kalau online pakai sosial media apa? Ya, terus gimana cara jualannya? Nah, ini dikepoin semuanya nih. Ya, pastikan ini benar-benar dikepoin. Dan yang ketiga, teman-teman semua, tentu yang paling penting ini sebenarnya walaupun sifat terakhir adalah tentang product creation-nya. Apa itu product creation? Berhubungan dengan ya, market dan value-nya. Nah, bintang. Maksudnya gimana? Kira-kira si mereka itu marketnya tuh spesifiknya siapa sih, gitu kan? Ya, sama nggak kayak kita nanti, gitu kan? Oh, ternyata dia tuh spesifik menghajar orang emak-emak yang dia itu punya anak satu misalnya, ya. Atau misalkan dia menyasar orang-orang yang memang hobi dalam hal apa misalkan. Ingat, di bagian product creation menentukan market, jangan Anda menjawab bahwa market saya adalah untuk semuanya. Semakin Anda menjawab untuk semuanya, semakin gak jelas berarti produk Anda, ya. Itu nomor satu di bagian product creation. Kedua adalah di bagian produknya itu sendiri, value-nya. Nah, value, nah ini saya bahas keluar ke belakang. Nah, bicara masalah value of product, itu teman-teman akan berhadapan dengan 3 poin. Pertama adalah need, kebutuhan. Kedua adalah want, keinginan. Yang ketiga adalah solution, solusi. Ya. Kebutuhan itu berhubungan dengan sifatnya tuh terbatas. Ya, keinginan biasanya ada embel-embel tambahannya. Solusinya biasanya berhubungan dengan problem. Nah, ini solusi bisa berhubungan dengan problem. Tipe ya, problem. Nah, contohnya sering saya kasih contoh, makan adalah kebutuhan. Makan enak adalah keinginan. Makan enak tapi murah itu adalah problem, ya. Problem mereka adalah ternyata kantongnya tuh gak sanggup bayar di atas 500.000 sekali makan misalkan. Pengennya yang 10 ribuan, ya udahlah. Itu problem, ya. Nah, ini biasanya antara want dan solusi itu berbanding terbalik. Biasanya sama seperti, cuman bahasanya doang yang beda. Kayak surga dan neraka sebenarnya. Anda ibadah karena apa? Karena ingin surga atau karena takut neraka? Ayo, jawaban Anda apa? Coba. Karena pengen surga. Nah, kan sebenarnya sampai takut neraka juga gitu kan? Nah, di sini poinnya teman-teman semua. Jadi, kalau bahasnya nih ya, kalau teman-teman jual pelangsing, ada yang ingin kurus, ada yang takut gemuk. Paham? Itu pelangsing, ya. Kalau teman-teman misalkan pengen jual apa misalkan, jual hijab misalkan ya. Ada yang ingin menutup aurat, ada yang takut dosa. Ya, karena tadi jilbabnya tuh nggak nutup aurat. Kan sama, clear? Nah, ini ya teman-teman, tolong dipetakan. Nah, ini teh apa aja di sini? Di list. Biasanya kebutuhan nggak jauh dari lebih dari 1-2, ya. Nah, ini yang banyak nih. Di sini juga banyak. Ini berhubungan dengan value product. Jadi poinnya adalah teman-teman semua, ngeriset itu nggak ngasal. Teman-teman perlu melist dulu, kira-kira nih listnya ini, list benchmarknya gimana ya, role modelnya, kompetitor kayak apa, terus juga customer dia pengennya gimana, termasuk dari segi online itu datanya kayak apa. Nah, udah tahu nih list-list yang bakal kita contek, ibaratnya bakal kita jadikan sebagai bahan riset. Yang perlu kita ambil adalah data revenue streamnya. Syukur-syukur kalau sampai tahu data omset mereka gitu kan.
market share-nya, market size-nya, terus juga tiap tahunnya gimana permintaannya, demand-nya gimana, harus dicari tahu di sini. Kedua, channel penjualan, pakai apa aja promosi jualannya secara online maupun offline. Yang ketiga adalah product creation-nya, secara value-nya, secara market-nya. Demikian. Jadi sekali lagi teman-teman semua, bikin produk nggak ngasal. Kalau Anda bikin produknya ngasal, dijamin jualannya, dijamin produknya nggak bakal laku. Ya, sekali lagi, tidak ada produk yang nggak laku. Yang ada adalah Anda yang nggak ngerti cara riset dan membuat produk yang benar. Demikian. Anda suka dengan video saya tentang tips bisnis? Kalau memang Anda suka, silahkan kasih like. Ya, kalau memang Anda pengen request lagi kayak yang sebelumnya tuh, kasih komentar di kolom komentar. Dan supaya video ini tersebar luas ke banyak orang, silahkan share ke sebanyak-banyaknya. Dan pastinya supaya Anda mendapatkan update informasi seputar video saya, baik dari tips bisnis, bedah bisnis, aksesoris dan lain-lain, jangan lupa yang warna merah dipencet, terus bunyiin loncengnya, oke? Jangan lupa share ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.